Halo, assalamualaikum. Ini adalah review dari Basius Open Ear TWS ya. Ini serinya Basius LI 15i Fit dan ini ada logo Hi-Res Audio Wireless. Kodeknya bisa support sampai LDAC, garansinya 2 tahun resmi dari Basius Official Store. Dan di sini semuanya tulisannya Jepang semua ya. Di dalamnya ada kabel USB Type-C dan unit, dan juga dapat stiker seperti ini. Oke, saya beli open ear ini di Shopee ya, dan dapat di harga 200 ribuan, tepatnya harganya 260 ribu. Dan untuk build quality-nya ini lumayan solid ya. Untuk kita buka ini, nah seperti ini teman-teman. Ini untuk dimensinya sendiri ya lumayan besar kalau digenggam seperti ini ya. Dan bentuknya seperti ini teman-teman. Kita coba buka satu dulu. Oke, di sini ada ear hook-nya ya. Ini bahannya rubber ya, silikon, dan sangat lembut banget. Nah, di sini yang L, dan di sini memakai drivernya lumayan besar. Fittingnya dulu ya. Oke, untuk fittingnya ini nyaman banget, hampir tidak berasa seperti memakai TWS ya. Sangat ringan, nyaman. Saya menggunakan ini sekitar 4-5 jam sehari buat kerja ataupun buat workout di rumah, buat angkat dumbbell ataupun buat lari, itu nggak masalah ya. Enak banget, ringan dan nyaman. Cuma kalau terlalu masangnya terlalu mepet ke telinga ya, yang di sini ya, telinga itu nanti agak pegel dikit, makanya harus digeser dikit ke atas. Oh ya, ini juga support aplikasi Basius ya. Aplikasinya seperti yang ada di gambar ya. Nah, ini support aplikasi ada bermacam-macam fiturnya, mulai dari indikator baterai, LR, dan juga casingnya. Ada juga preset normal, music mode, dan juga movie mode. Nah, kalau untuk defaultnya itu sudah nyambung ke LDAC. Nah, ini biar teman-teman tahu, kalau nyambung LDAC itu suaranya cenderung ke bright atau tonalnya itu cold ya. Jadi yang terasa itu vokalnya maju, treble-nya lumayan, dan bassnya tipis banget. Itu yang LDAC, enak buat akustikan karena suaranya sangat jernih. Kalau teman-teman pengen lebih warm lagi, lebih berasa bassnya, bisa atur ke mode yang basicnya, yaitu SBC. Nah, di mode SBC itu nanti masuk ke aplikasi, kita bisa mengatur untuk music mode ataupun film ya. Nah, kalau preferensi dari saya lebih suka yang normal, dan setelah itu masuk ke equalizernya, kita bisa custom di situ ataupun pilih preset yang sudah ada. Saya lebih suka yang hi-fi live. Nah, di situ karena bagi saya yang hi-fi live itu lebih berasa semuanya ya, walaupun tonalnya masih terbilang bright, tapi bassnya itu sudah ada. Dan juga kalau kurang bassnya bisa nambahi bass boosternya, diaktifkan. Bass di sini
jangan samakan dengan TWS yang masuk ke dalam lubang telinga ya. Ini mirip-mirip sama earbud. Nah, jadi bassnya itu ada, cuman tipis. Tapi yang di Bassius ini di HP saya, settingan HP saya ya, itu bassnya itu berasa deep ya, dan padat. Nah, bassnya deep dan padat. Jadi impactnya itu masih berasa dep 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 dep. Nah, seperti itu. Untuk vokalnya sendiri jelas lebih maju daripada bassnya ya. Di sini, nah ini kelebihan dari open ear Bassius ini, lebih vokalnya lebih jelas, lebih maju, dan treble-nya itu ya tidak membuat telinga kita sakit atau enggak menusuk. Lumayan crisp lah, lumayan renyah treble-nya. Untuk stagingnya sendiri atau sound stage-nya ini saya suka banget karena berasa luas ya. Jadi untuk stereonya kanan kiri, instrumennya itu nggak berasa begitu numpuk, jadi nggak mendem. Untuk separasinya juga lumayan terpisah antara instrumen musik satu dan yang lainnya, lumayan terasa jelas. Suara musik ya, ada simbal, ada snare drum ataupun kick drum dan lain-lain, itu kanan kirinya itu berasa jelas di sini. Nah, ini menurut saya worth banget ya. Ya, layak untuk dibeli di harga 200 ribuan. Saya pakai voucher dapat 260.000, dapat solid seperti ini ya, build quality yang solid, dan juga untuk suara menurut saya sudah lumayan bagus, mengingat ini open ear ya, bukan yang TWS atau model IEM yang masuk ke dalam lubang telinga. Ini udah bagus ini. Kalau teman-teman suka mendengarkan musik dalam waktu yang agak panjang ya, nggak bikin kepala pusing atau mual gara-gara dentuman bass yang terlalu besar. Dan juga ini ya, notifikasinya ya. Nah, ini notifikasinya full bahasa Jepang. Nah, nanti teman-teman bisa mendengarkan suara cewek Jepang yang membacakan notifikasi tersambung, terus koneksi terputus, maupun saat kita mengganti mode dari normal musik sama yang film tadi. Dan fungsinya juga masih basic ya, ada double tap, ada triple tap, hold juga ada untuk mengatur volume, previous, next, play, pause ya, yang standar aja. Nah, poin pentingnya kalau teman-teman suka pengen suasana baru ya, mencoba hal yang baru untuk mendengarkan musik secara casual ya, biasa aja, nggak yang teknikal ya, ini cocok buat menemani aktivitas sehari-hari teman-teman. Bisa buat kerja, ngantor, maupun olahraga, itu enak banget ini. Dan buat berlama-lama juga. Oh ya, untuk ada fitur juga low latency. Nah, jadi ini kalau teman-teman main game dan melihat film itu nggak berasa delay. Suaranya sama ucapannya ya, yang di film itu masih selaras. Buat main PUBG juga sering saya bisa mendengar step kanan kiri, dan juga pas nembak juga nggak gitu delay. Sayangnya ya, kalau kita sudah ngatur itu tadi preset yang ada di aplikasi, pas ini dimatikan atau di Bluetooth off, masukkan ke sini guys, kita buka lagi, ternyata
settingannya preferensi kita itu nanti bakal ke reset kembali ke pengaturan awal, yaitu kita harus ngotak-atik lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuma itu sih kalau untuk baterai ini kemarin nyantol di telinga saya 5 jam itu 50% dengan volume sekitar 60-70%. Nah, dan ini kalau volumenya di atas 70% enak banget ya, bisa orgasm lah, bisa enak banget. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman suka boleh klik like dan subscribe channel baru saya ini ya, karena ini channel baru maka saya minta untuk sodakohnya untuk like dan subscribe. Oke, next saya akan review barang-barang yang sudah saya beli. Oke, terima kasih. See you.